Shin Tae-yong pilih kiper tinggi untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, lebih tinggi dari Maarten Paes. Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan memanggil kiper yang lebih tinggi dari Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Siapa kiper baru ini dan apa yang membuatnya lebih unggul dalam hal fisik dibandingkan Paes? Erick Thohir bicara dengan bos JDT dan Valencia. Rencana besar membawa sepak bola ASEAN ke panggung dunia. Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan pemimpin dua klub besar, JDT dan Valencia. Apa yang mereka bicarakan? Temukan visi besar mereka untuk mengangkat sepak bola ASEAN agar lebih dikenal di dunia internasional. Mes Hilgers minta maaf setelah diserang netizen. Tak bisa gabung timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi, Mes Hilgers terpaksa melewatkan dua laga penting timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang menyebabkan absennya pemain asal Belanda ini dan mengapa dia harus meminta maaf kepada para penggemar? Justin Hubner sebut kehadiran Kevin Dix jadi modal besar untuk timnas Indonesia, meski bingung dengan perubahannya. Kehadiran Kevin Dix di timnas Indonesia membuat Justin Hubner sedikit bingung, namun ia tetap melihat ini sebagai kesempatan besar. Apa yang membuat keputusan ini membingungkan bagi Hubner dan mengapa ia yakin ini akan membawa keuntungan bagi tim? Rizky Ridho janji timnas Indonesia akan balas kekecewaan supporter usai kekalahan dari Cina. Apa yang akan dilakukan tim? Setelah kekalahan mengecewakan dari Cina, Rizky Ridho memastikan bahwa seluruh pemain timnas Indonesia akan berjuang untuk menebus kekecewaan para supporter. Apa yang menjadi motivasi besar bagi mereka untuk bangkit dan memperbaiki hasil ke depan? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong pilih kiper tinggi untuk timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, lebih tinggi dari Maarten Paes. Shin Tae-yong membuat keputusan mengejutkan dengan memanggil kiper yang lebih tinggi dari Maarten Paes untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Siapa kiper baru ini dan apa yang membuatnya lebih unggul dalam hal fisik dibandingkan Paes? Kiper tinggi 192 cm, Erlangga Setio dipanggil timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Kabar gembira datang untuk penggemar timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong kembali membuat kejutan dengan memanggil penjaga gawang berbakat Erlangga Setio Dwi Saputra untuk bergabung dalam skuad persiapan timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Erlangga, yang kini berusia 21 tahun dan bermain untuk PSPS Riau di Liga 2. Memiliki tinggi 192 cm, lebih tinggi dari kiper utama timnas Indonesia saat ini, Maarten Paes 191 cm. Erlangga bukan wajah asing bagi Shin Tae-yong. Ia sudah sering dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U22 sejak 2022. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan menjaganya yang solid, kehadiran Erlangga di timnas Indonesia tentu menjadi angin segar. Terlebih ia baru saja mencatatkan 2 celaan shot dalam 3 pertandingan di Liga 2 2024-2025. Dari total pertandingan tersebut, Erlangga hanya kebobolan 2 gol, menunjukkan performa yang cukup impresif. Melalui akun Instagram resmi PSPS Riau pada Selasa (12 November 2024),
klubnya mengumumkan bahwa Erlangga terpilih dalam skuad Timnas Indonesia untuk persiapan ASEAN Cup 2024. Erlangga Setio Dwi Saputra terpilih dalam skuad Tim Nasional Indonesia yang akan melakukan persiapan untuk berlaga di ASEAN Cup 2024. Tulis PSPS Riau. Dan melanjutkan dengan ucapan selamat, tahniah dan selamat berjuang untuk Merah Putih. Dengan masuknya Erlangga, kini sudah ada 14 pemain yang dipastikan bergabung dalam persiapan Timnas Indonesia untuk turnamen bergengsi ini. Rencananya Shin Tae-yong akan memanggil total 33 pemain untuk skuad sementara yang akan berkumpul di Bali pada 26 November 2024. Setelah itu 10 pemain akan dicoret untuk menentukan 23 pemain final yang akan tampil di ASEAN Cup 2024. Selain Erlangga, sejumlah nama besar seperti Cahya Supriyadi dalam kurung Bekasi City, Kakang Rudianto dalam kurung Persib, Asnawi Mangkualam dalam kurung Port FC, dan Marcelino Ferdinand dalam kurung Oxford United juga sudah dipastikan dipanggil. Namun persaingan di Timnas tetap ketat karena mayoritas pemain dipilih dari Liga 1 2024 per 2025. Semoga dengan pemanggilan pemain-pemain muda berbakat seperti Erlangga Setio, Timnas Indonesia semakin kuat dan siap menghadapi tantangan besar di ASEAN Cup 2024. Bagi para penggemar, ini adalah kabar gembira yang menambah optimisme Timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi. Erick Thohir bicara dengan bos JDT dan Valencia. Rencana besar membawa sepak bola ASEAN ke panggung dunia. Erick Thohir baru-baru ini melakukan pertemuan penting dengan pemimpin dua klub besar, JDT dan Valencia. Apa yang mereka bicarakan? Temukan visi besar mereka untuk mengangkat sepak bola ASEAN agar lebih dikenal di dunia internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut baik keinginan putra mahkota Johor, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim untuk bersama membangun sepak bola Asia Tenggara agar siap bersaing di Asia dan dunia. Seperti yang diketahui, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim juga seorang pemilik klub raksasa asal Malaysia, Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim adalah tim yang konsisten tampil di kompetisi kasta tertinggi Asia setiap musimnya. Menurutnya, sebagai bagian dari benua Asia yang sepak bolanya terus berkembang, kualitas sepak bola kawasan ASEAN jangan mau tertinggal. Sepak bola Asia Tenggara harus punya visi besar untuk tampil di level dunia. Sebuah pertemuan positif dan membuahkan banyak hal. Ini sekaligus visi antara saya dan putra mahkota Johor yang ingin sepak bola di Indonesia dan Malaysia maju, ujar Erick Thohir pada Rabu 13/11/2024. Sekaligus ingin membawa sepak bola Asia Tenggara makin berbicara di Asia dan dunia, ujarnya. Sebelumnya, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim memberikan apresiasi kepada Ketum PSSI dengan mengatakan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM butuh sosok seperti Erick Thohir karena punya koneksi yang luas di lingkup internasional. Menanggapi apresiasi itu, Erick membuka tangan bagi putra mahkota Johor itu jika ingin mengetahui lebih jauh tentang sepak bola Indonesia. Erick Thohir juga membuka keran investasi di dunia sepak bola Indonesia, salah satunya kepada bos Johor Darul Takzim tersebut. Termasuk juga jika dari Johor ingin investasi di sepak bola di Indonesia, kami welcome, ujar Erick Thohir. Karena Liga 1, Liga 2 akan dijadikan liga yang sangat profesional, kata Erick.
Sementara itu, dalam akun Instagram miliknya, Hartrom Prince of Johor, Mayor Jenderal Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim menyatakan apresiasinya saat berdiskusi dengan Erick Thohir. Pertemuan yang sangat bermanfaat. Kami berdiskusi mengenai sepak bola dan rencana masa depan yang akan menjadi game changer bagi sepak bola ASEAN. Salam hormat untuk Pak Erick, tulisnya. Orang nomor 1 di PSSI tak hanya bersua dengan pemilik Johor Darul Takzim. Sehari sebelumnya, Erick Thohir juga bertemu dengan Peter Lim selaku pemilik klub raksasa asal Spanyol Valencia dan Glenn Sugita selaku bos Persib Bandung di Singapura. Mes Hilgers minta maaf setelah diserang netizen. Tak bisa gabung timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi, Mes Hilgers terpaksa melewatkan 2 laga penting timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang menyebabkan absennya pemain asal Belanda ini dan mengapa dia harus meminta maaf kepada para penggemar? Bek timnas Indonesia Mes Hilgers meminta maaf karena tak bisa memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Mes Hilgers sebenarnya namanya masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun tersebut akhirnya dipastikan tak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Mes Hilgers dikonfirmasi PSSI dan Shin Tae-yong bakal absen membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain FC Twente tersebut dipastikan absen membela tim merah putih karena ia masih fokus mengalami pemulihan. Ini karena sebelumnya Hilgers mengalami cedera hamstring saat FC Twente melawan Willem II pada 2 November 2024 lalu. Setelah itu, ia sempat tak dimainkan oleh pelatih FC Twente saat mereka bertandang ke markas OGC Nice di Liga Eropa, Jumat dalam kurung 8 November 2024. Namun tak lama setelah itu, Hilgers diketahui main memperkuat tim Eredivisie FC Twente tersebut. Ia diketahui main selama 84 menit saat Twente menghadapi Ajax Amsterdam pada Minggu dalam kurung 10 November 2024. Padahal ia dikabarkan masih dibalut cedera, tetapi ia diketahui bermain untuk FC Twente. Situasi ini membuat banyak netizen menyerang media sosial Mes Hilgers dengan komentar-komentar jahat. Pemain berusia 23 tahun tersebut setelah lama diam, akhirnya ia buka suara. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu meminta maaf kepada semuanya karena ia tak bisa memperkuat tim merah putih. Mes Hilgers tak bisa memperkuat timnas Indonesia karena klubnya tak bisa melepas ia ke tim. Hal ini karena Mes Hilgers diharapkan bisa fokus pada pemulihan. Untuk itu, ia meminta maaf kepada semua pihak karena tak bisa memperkuat timnas Indonesia yang bakal kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Apalagi laga melawan Jepang dan Arab Saudi ini sebenarnya menjadi pertandingan krusial buat tim asuhan Shin Tae-yong menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, karena ia mengalami cedera dan harus fokus pada pemulihan, Hilgers pun meminta maaf. Lebih lanjut, Hilgers pun mengaku bahwa sebenarnya ia juga merasa berat. Mes Hilgers mengakui bahwa ia sebenarnya juga ingin merasakan atmosfer luar biasa main di kandang. Pasalnya, timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam kurung 15 November 2024 dan Arab Saudi dalam kurung 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Senayan, Jakarta.
Untuk itu, ia ingin bisa merasakan atmosfer luar SUGBK, tetapi situasinya tidak mendukung. Berat rasanya tidak berada di lapangan berasa teman-teman Timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat Timnas bermain, kata Hilgers. Tetapi saya akan ada di setiap langkah mereka, tegasnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Justin Hubner sebut kehadiran Kevin Dix jadi modal besar untuk Timnas Indonesia, meski bingung dengan perubahannya. Kehadiran Kevin Dix di Timnas Indonesia membuat Justin Hubner sedikit bingung, namun ia tetap melihat ini sebagai kesempatan besar. Apa yang membuat keputusan ini membingungkan bagi Hubner, dan mengapa ia yakin ini akan membawa keuntungan bagi tim? Baik Timnas Indonesia, Justin Hubner menilai bahwa kehadiran Kevin Dix bakal jadi modal bagus buat skuad Garuda meski ia sempat dibuat kebingungan. Kevin Dix belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI setelah menjalani sumpah pada 8 November lalu. Setelah menjalani sumpah menjadi WNI, pemain keturunan Belanda Indonesia itu pun dipastikan bisa membela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pemain berusia 28 tahun tersebut bisa bermain lawan Jepang dan Arab Saudi. Untuk itu, Kevin Dix pun telah bergabung dengan Timnas Indonesia dan ikut latihan perdana bersama tim di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 12 November 2024. Di sela-sela latihan Timnas Indonesia ini, Justin Hubner berbicara dengan awak media. Saat ditanya terkait bergabungnya Kevin Dix dalam tubuh Timnas Indonesia, bagaimana pandangannya? Pemain Wolverhampton Wanderers Ustrip 21 tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia belum tahu terlalu banyak soal Kevin Dix. Ia bahkan mengaku kebingungan dengan pemain FC Copenhagen tersebut. Justin Hubner mengaku tak mengetahui posisi apa sebenarnya Kevin Dix. Untuk itu, ia merasa dibuat kebingungan sebenarnya pemain berusia 28 tahun tersebut mengemban posisi apa. Saya tidak tahu pemain seperti apa dia, karena dia banyak bermain di berbagai posisi, ujar Justin Hubner. Pemain berusia 21 tahun tersebut menyambut baik kehadiran Kevin Dix, walaupun ia kebingungan dengan posisi sang pemain. Hubner mengaku bahwa bergabungnya Kevin Dix ini bisa menjadi modal bagus buat Timnas Indonesia ke depannya. Pasalnya, Kevin Dix diketahui merupakan pemain serba bisa di lini pertahanan. Untuk itu, dengan pengalaman yang dimilikinya saat ini, tentu saja ini bisa menjadi modal bagus buat tim merah putih yang masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, dengan pengalaman yang dimiliki Kevin Dix, tentu ini bisa membantu tim merah putih. Apalagi saat ini tim asuhan Shin Tae-yong berada dalam situasi krusial. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Rizky Ridho janji Timnas Indonesia akan balas kekecewaan supporter usai kekalahan dari Cina. Apa yang akan dilakukan tim? Setelah kekalahan mengecewakan dari Cina, Rizky Ridho memastikan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia akan berjuang untuk menebus kekecewaan para supporter. Apa yang menjadi motivasi besar bagi mereka untuk bangkit dan memperbaiki hasil ke depan? Bek Timnas Indonesia Rizky Ridho mengakui bahwa kekalahan dari Cina cukup mengecewakan.
Skuad Garuda menjalani 3 laga pertama dengan hasil imbang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan perdana hadir saat mereka bertandang ke markas Cina. Bermain dominan sejak awal laga, Indonesia malah menerima kekalahan dengan skor 1-2 di pertandingan tersebut. Target meraih kemenangan perdana di bulan Oktober akhirnya gugur karena mereka juga ditahan imbang oleh Bahrain. Rizky Ridho menjelaskan bahwa skuad Garuda sebenarnya mengawali perjalanan dengan baik. Mendapatkan poin dari Arab Saudi dan Australia sebenarnya cukup positif bagi mereka. Selanjutnya, kalah dari Cina juga bukan hasil yang buruk, tetapi ekspektasi supporter timnas saat ini cukup tinggi. Tentunya 2 poin di awal setelah melawan Arab Saudi dan Australia itu didapatkan dengan tidak mudah. Mungkin sebagian orang tidak puas dengan hal itu. Apalagi kami imbang melawan Bahrain dan kalah dari Cina, kata Ridho. Pemain Persija Jakarta ini menambahkan kekalahan dari Cina cukup memukul skuad Garuda. Mereka yang datang dengan kepercayaan diri tinggi justru tumbang di laga tersebut. Dia berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih baik saat melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini. Tentunya semua pertandingan akan dijadikan ajang evaluasi karena mereka ingin tampil lebih baik di setiap laga. Semua pemain tentu kecewa dengan hasil itu. Kami bertekad meraih poin di setiap laga. Ketika kalah dan seri, tentunya kami bakal introspeksi lanjutnya. Ridho mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia cukup solid. Mereka sudah memiliki chemistry yang baik terutama saat memberikan pengawalan kepada pemain lawan. Menurutnya, pemain yang ada sudah bisa berkomunikasi dengan baik dan saling berbagi tugas. Ya, seperti biasa, komunikasi di lapangan saling bantu, saling dukung. Apa ya celah-celah yang bisa ditutup ya, kami saling bantu. Seperti itu tutupnya.